Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat malam keluarga SIP dimana saja berada. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kembali lagi nih kita bertemu dalam spesial program Dakwah Tuna, yang setiap hari Seninnya kita akan melakukan kajian fikih, zakat, infak, sedekah dan wakaf (Ziswaf) bersama Ustadz Haji Kamrizal LCMA dan dipandu oleh sahabat Siranda Famil Fatih dari jam 20.30 hingga 21.30. Selain di frekuensi 105,8 FM, Anda juga dapat mendengarkan kita melalui live streaming di sipfm.com. Jadi keluarga SIP ya, yang ingin bertanya, menanggapi dan ingin berbagi seputar topik kita di malam hari ini bisa atensi di WhatsApp kita dengan nomor 081264579612 dan juga di Instagram kita di @sipfm. Kita sapa dulu nih Ustadznya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya malam hari ini Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Dan kita ya sudah lama juga tidak berjumpa dengan beliau, dan kita akan melanjutkan kajian kita di kajian kitab fikih, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Kita persilakan kepada Ustadz untuk memulai kajiannya. Silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Allah beri kesempatan untuk talabul ilmi untuk berada di majlis ilmu, majlis zikir, berada di kegiatan untuk meningkatkan sakafah dan pemahaman kita terhadap agama kita. Kita bersyukur pada Allah tatkala Allah beri kita momen-momen untuk beramal soleh, untuk menambah ilmu, untuk menebar kemanfaatan. Kemudian selawat dan salam untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa pada Allah semoga Allah senantiasa melimpahkan salawatnya, rahmatnya dan berkahnya buat Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu pendengar, keluarga SIP yang Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali jumpa dalam kajian Dakwah Tuna yang saya ampu terkait filantropi Islam, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Pada pertemuan terdahulu kita sudah menyinggung sedikit tentang wakaf, bahwa wakaf itu di antara amal saleh yang sangat dianjurkan, yang manfaatnya melebihi masa usia biologis kita. Bahwa orang yang berwakaf, sungguh pun ia sudah tiada, tapi harta yang ia wakafkan masih bermanfaat bagi orang banyak, maka mengalirlah pahala kepada yang mewakafkan dulunya, sekalipun yang berwakaf sudah tiada. Kita juga sudah sempat singgung bahwa hadis yang populer tentang wakaf itu diantaranya adalah iza mata binu Adam inqata'a anhu amaluhu illa min salasati asya' sadaqatun jariyah aw ilmun yuntafa'u bih aw waladun salihun yad'u lah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Apabila seseorang sudah meninggal dunia, terputus amalnya kecuali 3 hal. Sedekah jariyah, yang ini nanti ulama mengatakan inilah yang maksud dengan wakaf. Ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Tapi ternyata bukan cuma ini, karena dalam hadis lain dikeluarkan oleh Ibnu Majah, ternyata Rasulullah menyatakan ada 7. Ada beberapa hal yang akan mengalir pada seorang mukmin setelah wafatnya. Anak yang soleh, mushaf yang ia wariskan atau wakaf Quran, masjid yang ia bangun, rumah singgah untuk Ibnu Sabil,
mengalirkan air sungai atau irigasi, dan sedekah yang ia keluarkan ketika hidupnya dan masih bermanfaat setelah matinya. Berarti bukan cuma 3. Apa intinya? Intinya adalah jika kita berbuat kebajikan yang itu masih dirasakan oleh orang sepeninggal kita, walaupun kita sudah tiada, maka pahalanya akan mengalir kepada kita. Itulah substansi wakaf. Dan ketika kita lihat dari sejarah dalam sepanjang zaman Islam berkuasa, dalam keemasan Islam di berbagai dunia, ternyata di antara sendi yang menopang kemakmuran, kesejahteraan, bahkan operasional sebuah negara itu adalah wakaf. Maka dikatakan tidak ada seorang sahabat pun, bagaimanapun kondisi keuangannya, melainkan mereka punya wakaf masing-masing. Berarti wakaf beda dengan zakat yang hanya diwajibkan pada orang kaya, tapi wakaf ternyata bisa dilakukan oleh orang miskin. Karena wakaf tidak mesti menunggu kaya. Kita juga sudah singgung bagaimana Nabi, di zaman Nabi ada wakaf Masjid Nabawi, yaitu kaum Bani Najjar mewakafkan tanahnya yang di sana dibangun masjid. Lalu wakaf sumur Utsman bin Affan yang sampai hari ini masih mengalirkan air yang jernih. Lalu wakafnya Sa'ad bin Ubadah, itu dia juga menggali sumur yang kemudian dia niatkan untuk almarhumah ibunya. Lalu ada wakaf Abu Talhah yang mewakafkan sebuah kebun di Bairuha. Lalu Ibnu Umar yang menceritakan bahawa Umar memiliki wakaf, tanah wakaf di Khaybar. Sama halnya dengan Khalid bin Walid juga mewakafkan persenjataan perangnya, tamengnya, pedangnya. Juga ada mewakafkan kudanya. Intinya adalah wakaf adalah budaya atau perilaku yang dilakukan oleh hampir semua sahabat. Nah, karena itu menjadi layak untuk kita kembali menjadikan zakat sebagai budaya hidup, sebagai sesuatu yang keren. Tidak ada kita atau anak kita atau keluarga kita melainkan pernah berwakaf. Betapapun bentuknya dan berapapun jumlahnya. Oke, itu sudah kita bahas. Sekarang kita lanjut. Jadi ketika wakaf itu diberikan, berarti bendanya itu tidak boleh berkurang. Dia tertahan. Dia abadi. Yang boleh dibagi-bagi adalah manfaatnya. Jadi kalau dia punya tanah, bangunlah di tanah itu apa saja yang tanahnya tidak boleh dijual. Tapi manfaatkanlah. Nah, manfaat dari harta wakaf inilah yang barangkali bisa dibagi-bagi atau dinikmati oleh banyak pihak. Nah, tujuan dari manfaat wakaf itulah yang dinamakan dengan mauquf alaih. Nah, biasanya ketika orang berwakaf, itu dijelaskan, ini untuk siapa ini? Saya wakafkan tanah saya ini untuk membangun pesantren. Nah, di pesantren yang dikelola itulah mauquf alaih dari tanah wakaf. Tanah wakaf itu dia gunakan untuk membangun pesantren. Untuk kebaikan namanya. Itu wakaf khairi. Saya wakafkan tanah saya untuk masjid. Nah, membangun masjid yang dinikmati oleh banyak orang. Jadi apa tujuan wakaf itu? Itu wakif atau orang berwakaf boleh menetapkan dalam ikrar wakafnya. Saya serahkan sawah saya ini untuk dimanfaatkan, dikelola, hasilnya untuk para penghafal Quran. Para penghafal Quran itu namanya mauquf alaih. Penerima manfaat wakaf. Nah, jadi di antara yang mesti kita pastikan ketika menerima wakaf adalah pertanyaan dari yang mewakafkan, ini niatnya untuk siapa? Nanti kita akan kelola
hasilnya dinikmati oleh siapa? Yang menikmati manfaat wakaf itu namanya mauquf alaih. Secara umum, wakaf itu dinikmati oleh semua kaum muslimin tanpa memandang statusnya, miskinkah, yatimkah, pokoknya secara umum ini dimanfaatkan oleh orang banyak. Itu namanya wakaf khairi namanya. Bangun masjid. Nah, kalau masjid sudah dibangun dan itu masjid wakaf, itu siapapun berhak beribadah di situ. Tidak boleh ada kemudian larangan. Ini yang boleh sholat di situ hanya kaum tertentu. Sejatinya itu tidak masuk dalam wakaf khairi. Karena wakaf khairi itu dimanfaatkan oleh orang banyak. Bahkan ada wakaf khairi yang bisa dimanfaatkan bahkan oleh non-muslim. Mauquf alaih itu tidak mesti muslim. Seperti kita membangun jalan raya di atas tanah kita. Kita tidak minta ganti rugi karena kita tahu ini untuk kemaslahatan umum orang banyak. Bahkan bisa dinikmati oleh non-muslim, dinikmati oleh makhluk Allah yang lain. Itu bisa kita menyatakan, saya wakafkan tanah saya sepanjang sekian kilo untuk jalan bagi masyarakat umum. Jadi kemaslahatannya dinikmati oleh siapa saja makhluk Allah. Nah, berarti non-muslim pun bisa menikmati manfaat wakaf. Ketika orang mewakafkan hartanya untuk memang kemaslahatan umum. Saya bangun sebuah rumah untuk sebagai rest area bagi musafir-musafir yang membutuhkan. Silakan nikmati, silakan tidur di situ, silakan mandi, silakan istirahat. Maka tidak mungkin juga nanti diperiksa siapa yang masuk ke situ, lihat KTP-nya enggak. Dinikmati oleh siapapun. Berarti wakaf boleh dinikmati oleh non-muslim. Berarti wakaf khairi itu asal untuk kebaikan, untuk kemanfaatan tanpa diberi batasan, itu namanya wakaf khairi. Lalu kemudian ulama juga membagi kepada bagian yang kedua, wakaf zurri atau wakaf ahli. Itu seseorang mewakafkan hartanya dan menyatakan manfaatnya untuk anak dan cucu saya. Boleh. Jadi dia punya sawah, nggak mampu lagi mengelola, dan dia juga tidak ingin sawah itu dibagi-bagi, makin kecil apalagi dijual bisa hilang. Maka agar sawahnya itu tidak rusak, tidak hilang, dia nyatakan wakaf. Tapi boleh katakan, sawah ini saya wakafkan, yang hasilnya untuk anak saya, cucu saya, dan seterusnya. Berarti ketika dia meninggal, yang sawah tidak bisa dibagi karena wakaf tidak boleh diwariskan. Terus dikelola oleh siapa? Itu bisa saja dikelola oleh nazir atau dikelola oleh orang yang profesional. Sebagai pengelola dia dapat keuntungan. Sisanya itulah yang akan dibagikan sebagai manfaat wakaf. Untuk siapa? Kalau niat yang tadi berwakaf untuk anaknya, itu anak-anak yang berwakaf. Untuk anak saya, untuk cucu saya, untuk keluarga saya. Jika dia meniatkan bahwa harta dia wakafkan ini manfaatnya diberikan untuk kelompok tertentu, maksudnya untuk anaknya atau untuk cucunya atau untuk saudaranya, maka itu namanya wakaf zurri atau wakaf ahli. Yang menarik adalah ternyata wakaf itu boleh juga untuk diri sendiri. Kalau dalam kitab-kitab fikih dinamakan al-waqfu ala an-nafsi. Wakaf untuk diri yang berwakaf. Jadi dia mewakafkan, yang mewakafkan itu bisa pula menikmati hasilnya. Nah, di antara para ulama memandang wakaf bukan cuma untuk orang banyak secara umum, manfaatnya bukan juga cuma untuk keluarganya wakaf zuri, tapi juga untuk dirinya. Itu namanya al-waqfu ala an-nafsi. Apa argumentasinya? Pertama, Nabi pernah bersabda pada seseorang yang
menyatakan dia punya dinar. Bagaimana, apa yang mesti saya lakukan dengan uang saya ini? Apa kata Rasul? Tasaddaq bihi ala nafsika. Sedekahkan untuk dirimu. Berarti bersedekah boleh untuk diri sendiri. Nah, wakaf itu kan juga sedekah. Sedekah jariyah. Masuk dalam keumuman hadis yang Nabi merintahkan, bersedekahlah untuk kemaslahatan dirimu. Dalil lain adalah karena wakaf itu adalah taqarrub ila Allah. Jadi kita memberikan harta kita niatnya untuk taqarrub ila Allah, mendapatkan pahala. Nah, kan berbuat baik pada diri sendiri juga taqarrub, juga berpahala. Berarti ya wakaf boleh dinikmati. Jadi kalau dia umpamanya bangun masjid, dia boleh solat di situ. Kalau dia bangun rumah sakit gratis, dia boleh berobat di situ. Kan dia yang berwakaf? Ya. Dia yang berwakaf, dia boleh menikmati manfaatnya. Wakaf ala nafs. Jadi seandainya nanti ada orang bilang, sawah ini saya wakafkan, kelolalah hasilnya sepertiga untuk kaum muslimin, sepertiga untuk anak dan cucu saya, sepertiga untuk saya selama saya masih hidup. Jadi selama dia masih hidup, hasil sawah itu dia nikmati sepertiga. Karena yang dia wakafkan sawahnya, sedangkan manfaatnya kan boleh dia menetapkan untuk siapa nih manfaatnya. Nah, udah untuk kemaslahatan umum sepertiga, untuk anak dan cucu sepertiga, untuk saya sepertiga. Jadi kalau yang berwakaf itu mendapatkan sepertiga, sah. Itu namanya wakaf ala nafsi. Nanti ketika dia meninggal dunia, wakaf kan tidak bisa diwariskan. Ya udah, berarti yang sepertiga ini kembali ke kaum muslimin. Sepertiga untuk keluarganya, 2/3 untuk kemaslahatan orang banyak. Jadi, dan ini pendapat ini dipegang oleh Abu Hanifah, Ibnu Abi Layla, Abi Yusuf, Ahmad, Ibnu Sya'ban, Ibnu Sirin, Ibnu Syubrumah, dan sebagainya. Berarti, jadi kalau nanti kita ada orang mewakafkan kebun sawitnya, untuk siapa? Sepertiga untuk kaum muslimin, sepertiga untuk anak saya dan keturunannya, sepertiga untuk saya selama saya masih hidup. Kalau sudah meninggal, wakaf kan tidak bisa diwariskan. Itu kembali ke maslahatan umum. Berarti penerima wakaf itu lebih fleksibel ketimbang penerima zakat. Kalau penerima zakat hanya 8 asnaf, sedangkan wakaf bisa ditetapkan. Bahkan ada orang bikin wakaf, saya wakafkan uang saya ini, nanti keuntungannya untuk siapa? Untuk merawat kucing-kucing yang terlantar. Boleh. Di hasilnya saya gunakan untuk apa? Untuk menyekolahkan anak-anak rantau. Jadi manfaat wakaf itu ketika ikrar wakaf itu memang ditulis tuh. Ini untuk siapa ini? Jadi untuk, itulah yang dinamakan dengan mauquf alaih, untuk keluarganya, untuk kaum muslimin, bahkan untuk dirinya. Wakaf ala nafs namanya. Baik. Kemudian wakaf secara mutlak. Artinya ketika orang mewakafkan tapi tidak menjelaskan secara jelas siapa penerimanya, maka nazir berarti punya fleksibilitas untuk mendistribusikan manfaatnya bagi kemaslahatan secara umum. Saya wakafkan uang saya 1 miliar. Tidak ada keterangan untuk siapa ini. Nah, kalau yang wakaf mutlak begitu, itu boleh saja nazir nanti menyalurkan kepada kemaslahatan secara umum. Berarti
wakaf yang tidak dijelaskan bahwa dia adalah wakaf untuk dirinya, wakaf ala nafsi, atau wakaf untuk anak-anaknya, maka dia masuk ke dalam kategori wakaf untuk kebaikan secara umum, kemaslahatan secara umum. Wakaf fi maradil maut. Wakaf fi maradil maut itu artinya wakifnya sudah sakit, semakin payah, dan wakif memperkirakan usianya nggak lagi panjang. Lalu ketika itu dia menyatakan, saya wakafkan sawah saya wakafkan kebun saya dan segala macam. Kalau ketika dia sehat dan bugar, itu terserah dia, itu harta dia. Tapi di saat sudah mau sakit, itu tidak lagi harta dia sepenuhnya. Sudah mulai ada katakanlah semacam gambaran secara umum, ahli waris siap-siap menerima harta ini. Nah, karena itu kepemilikan itu sudah mulai ini. Tidak lagi 100%, kewenangannya ada pada yang punya harta. Nah, ketika dia sakit dalam kondisi sekarat begitu, lalu dia mewakafkan, saya wakafkan seluruh kekayaan saya, maka tidak boleh dilakukan wasiat itu. Sama dengan wasiat, hanya maksimal 1/3. Jadi kalau dia sakit parah, lalu menyatakan tabungan saya yang 1 miliar, total kekayaan yang saya simpan selama saya hidup, saya serahkan untuk pesantren. Kalau kalimat wakaf itu dia ucapkan ketika dia sudah kritis, boleh dieksekusi hanya 1/3. 2/3 menjadi hak ahli waris. Sama dengan wasiat juga. Kalau seandainya yang orang kaya itu berwasiat, kalau saya meninggal, semua harta saya serahkan sama anak angkat saya, karena saya nggak punya anak sama sekali. Tidak bisa. Wasiat maksimal 1/3. Jika dilakukan ketika dia menjelang sakit kematian. Tapi kalau ketika dia sedang bugar, dia alih namakan semua kekayaan kita sama anak angkatnya, nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu, dia sudah mau mati, lalu hartanya diwakafkan semuanya. Kata ulama, hanya boleh dieksekusi 1/3 kecuali jika ahli waris yang lain sepakat. Jadi bapaknya punya sawah 10 hektar. Lalu kata bapaknya, saya akan mewakafkan semua sawah saya. Nah, ahli waris gimana komennya? Anaknya, istrinya yang lain. Kalau semuanya sepakat, ya nggak apa-apa lah. Yang penting bapak senang, kita kan sudah ada, kita sudah mapan. Sawah itu biarlah diwakafkan oleh bapak semuanya. Jika ahli waris sepakat mengizinkan, maka boleh dieksekusi wasiat dari orang yang akan mati itu untuk mewakafkan semua hartanya seizin ahli waris. Tapi kalau ahli waris nggak sepakat, maksimal hanya boleh wakaf 1/3. Terus dia berwakaf yang manfaatnya untuk ahli waris. Itu wasiatnya. Nanti kalau saya meninggal, sawah saya wakafkan semuanya. Keuntungannya, manfaat wakafnya untuk anak saya yang tertua. Kalau warisan, anak nggak dapat wasiat. Jadi anak yang sudah mendapatkan bagian tertentu berdasarkan ketentuan waris tidak boleh menerima wasiat. Contoh, anak laki-laki kalau bapaknya meninggal, dia akan menerima warisan 1/4 karena ada anak perempuan. Karena ada pewarisan lain. Jadi anak laki-laki menerima 2 kali lebih banyak dari anak perempuan. Sudah ada jatahnya berdasarkan hukum waris.
Tetapi si bapak karena sayang sama anaknya ini berwasiat toko itu untuk anak laki-laki saya. Itu nggak boleh. Berwasiat untuk orang yang dia termasuk kategori ahli waris. Dia akan mendapat jatah peninggalan harta berdasarkan warisan. Maka tidak boleh lagi menerima berdasarkan wasiat. Bagaimana kalau bukan warisan? Bagaimana kalau manfaat wakaf? Jadi dia menyatakan sawah itu saya wakafkan, hasilnya manfaat wakafnya untuk anak tertua. Ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh berwakaf atas ahli waris di saat sakratul maut. Artinya itu, karena itu semacam wasiat, dan wasiat tidak boleh untuk orang yang sudah mendapatkan warisan. Sebagian mengatakan beda, kalau wakaf beda dengan warisan. Kalau warisan nggak boleh berwasiat untuk ahli waris. Tapi ini bukan warisan, ini wakaf. Dia berwakaf dan manfaat wakaf dia niatkan untuk anak-anaknya yang kebetulan juga ahli waris. Berarti anak-anaknya mendapat apa? Mendapat warisan. Yang kedua mendapatkan manfaat dari harta yang diwakafkan. Itu boleh kalau pendapat sebagian ulama. Jadi beda dia dengan warisan. Kalau warisan nggak boleh. Kalau dia sudah menerima harta warisan, maka tidak boleh lagi bapaknya berwasiat untuk anaknya, beri ini untuk anak saya. Berarti dia mewasiatkan tanahnya. Tapi kalau ini enggak, tanahnya dia wakafkan, bukan untuk ahli waris. Tapi manfaatnya dia nyatakan untuk anak. Sebagian ulama mengatakan boleh saja berwasiat agar manfaat wakaf dinikmati oleh anaknya, walaupun anaknya juga sudah menerima jatah melalui warisan. Terus berwakaf atas orang kaya. Pertama kita ingin sampaikan perbedaan wakaf dan zakat itu. Kalau zakat tidak boleh untuk orang kaya. Karena orang kaya tidak termasuk penerima zakat. Bagaimana kalau wakaf? Bolehkah kita mewakafkan sawah kita, nanti hasilnya untuk orang kaya itu? Bolehkah kita mewakafkan tanah kita untuk diproduktifkan, keuntungannya untuk orang kaya itu? Nah, wakaf itu kata ulama adalah amal baik, taqarrub ilallah. Nah, jika dia mensyaratkan bahwa wakafnya hanya boleh untuk orang kaya, berarti wakafnya ini bertentangan dengan firman Allah. Apa itu firman Allah? Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Harta itu jangan berkisar di antara orang kaya saja. Jadi ada pesan di sini apa? Distributifkan kepada orang lain yang tidak kaya. Jadi kalau ada orang berwakaf lalu mengatakan wakaf saya ini untuk orang si A, si B, si C, padahal si A, si B, si C itu sudah kaya. Nah, sebenarnya mengatakan tidak ada maslahatnya atau sedikit maslahatnya berwakaf kepada orang kaya yang dia notabene nggak butuh lagi. Padahal lebih maslahat berwakaf untuk orang miskin, untuk anak yatim dan seterusnya. Jadi siapa yang mensyaratkan bahwa wakaf itu hanya boleh diberikan kepada orang kaya, maka syarat itu bertentangan dengan firman Allah. Maka syarat yang bertentangan dengan kitabullah, syarat itu dianggap syarat batil. Tidak boleh dilaksanakan. Jadi secara umum, saya wakafkan tanah saya, dinikmati oleh orang banyak. Miskin masuk, kaya masuk. Tapi kalau dia mensyaratkan, saya wakafkan harta saya, tapi hanya untuk kolega-kolega saya yang juga kaya. Syarat ini yang dinamakan dengan syarat batil. Kalau nggak ada syarat itu, dinikmati oleh semuanya, termasuk oleh teman-teman saya yang kaya. Itu boleh. Termasuk jika ada wasiat wakaf ya, saya akan mewakafkan sawah saya ini maslahatnya untuk
ternyata dia meniatkan wakafnya ini bukan untuk yang ada unsur maslahatnya dalam artian wajib atau sunnah. Dia mewakafkan harta ini untuk yang tidak ada nilainya. Kalau tidak ada nilainya itu, ya, tidak ada niat beramal soleh di situ. Apa contohnya? Ya, dia berwakaf untuk mungkin untuk membangun bar, berwakaf untuk membangun sarana hiburan yang di situ ada maksiatnya, itu nggak boleh karena wakaf itu amal soleh. Karena menggunakan harta untuk yang tidak ada manfaatnya, tidak ada unsur ibadahnya, itu mubazir. Saya akan mewakafkan tanah saya, gunakanlah untuk membangun nightclub atau apa. Itu tidak ada unsur, itu nggak boleh. Wasiat seperti itu tidak boleh dilaksanakan. Begitu. Baik Ustaz, Masya Allah, ini luar biasa sekali ya pembahasan kita tentang wakaf nih keluarga SIP ya. Dan kita lanjutkan setelah pesan berikutnya Ustaz. Siap. Kita break dan rehat sejenak. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga SIP, kembali lagi nih di segmen kedua, masih bersama Ustadz Kabrizal SMA. Dan pembahasan kita ini lumayan seru ya, karena itu tentang wakaf, dan ini juga mungkin masih banyak juga kita yang mengenal hal ini yang jadi baru, jadi sesuatu hal yang baru. Nah, silakan Ustaz untuk melanjutkan pembahasan kita. Baik, pendengar Radio SIP yang Allah muliakan, bahwa wakaf itu substansinya adalah menebarkan manfaat dari sebuah harta. Materi harta itu tidak boleh dipindah tangankan, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, tapi manfaatnya boleh dibagi-bagikan. Kepada siapa? Kepada siapa yang diniatkan oleh orang berwakaf. Bisa kepada kemaslahatan umum tanpa dibatasi siapa orangnya, bisa kepada keluarganya, atau bahkan bisa sebagai untuk dirinya. Sekarang bagaimana jika harta wakaf itu berlebih? Contoh, orang galang dana donasi untuk membangun sebuah masjid. Masjid itu selesai dibangun, donasi masih ada sisanya. Apa yang mesti dilakukan? Ibnu Taimiyah mengatakan, jika sudah tercukupi kebutuhan wakaf yang dimaksud, masih ada sisanya, yusrafu fi naziri zalika al-jihah. Apa kata Ibnu Taimiyah? Maka dana itu dipindahkan untuk kepentingan yang sejenis. Artinya bisa digunakan untuk membangun masjid di tempat lain. Jadi jika berlebih nggak boleh dianggurkan, karena wakaf tidak boleh menganggur, harus bermanfaat. Sedangkan di tempat yang dituju kebutuhan sudah selesai, udah ready. Jadi dana berlebih ini mau kemana ini? Nggak boleh digunakan untuk yang tujuan lain. Dia hanya boleh untuk sesuai yang diniatkan oleh para pewakaf. Nah, kalau niatnya adalah untuk masjid, sedangkan masjid sudah selesai dibangun, maka dana yang sisa itu, kata Ibnu Taimiyah, bisa dipindahkan untuk membangun masjid di tempat lain. Nah, walaupun para pewakaf itu pada penggalangan donasi itu memang niatnya untuk membangun masjid di sebuah tempat, tapi sudah selesai, dana masih datang mengalir. Bisakah kita gunakan untuk hal-hal lain di luar tujuan semula? Oh, nggak bisa. Apa tujuannya? Bangun masjid. Maksimal bisa dipindahkan untuk membangun masjid di tempat lain atau membantu masjid yang belum selesai pembangunannya. Karena dana wakaf masjid hanya digunakan untuk keperluan pembangunan masjid. Tidak boleh nganggur, tidak boleh dialihkan untuk tujuan yang lain di luar niat dari yang berwakaf. Dia niatnya bangun masjid, karena dana berlebih, kita gunakanlah untuk membangun ruko, nggak bisa. Niatnya masjid ya masjid gitu.
Kecuali kalau orangnya ya pokoknya terserahlah, saya gunakan wakaf saya ini untuk kepentingan kaum muslimin, bisa masjid, bisa sekolah, itu boleh tuh. Kalau ada berlebih dana untuk bangun masjid, kita pindahkan untuk bangun sekolah. Gitu. Jadi kata Ibnu Taimiyah, kalau masjid yang pertama sudah tuntas, yusrafu fi nazir zalikal jihah, maka dipindahkan dana itu untuk membangun masjid yang lain, karena tujuan dari orang berwakaf adalah membangun masjid. Persoalan berikutnya tentang wakaf adalah mengganti harta wakaf dengan yang lebih baik. Nah, apa kata Ibnu Taimiyah? Jika ada kemaslahatan, jika ada kebutuhan, boleh saja harta wakaf yang sudah ada dijual, lalu hasil penjualannya digunakan untuk membangun ganti dari yang sudah kita jual. Contoh, orang berwakaf bangun masjid di sebuah tempat, tapi penduduknya nggak ramai, jadi masjid itu relatif tidak maksimal pemanfaatannya. Sementara di tempat lain orang ramai butuh masjid, dana nggak ada. Nah, jadi mengganti sesuatu dengan yang lebih baik, lebih maslahat. Nah, bolehkah dijual masjid yang pertama? Hasil penjualannya untuk membangun masjid tempat yang kedua yang lebih maslahat. Kata Ibnu Taimiyah, boleh. Nah, jadi seperti ada kuda, orang berwakaf kuda untuk perang, tapi karena usianya sudah katakanlah sudah uzur, tidak lagi layak untuk dipakai untuk perang, tidak dibutuhkan lagi. Terus apa? Kuda ini sudah dijual. Hasil penjualannya digunakan untuk membeli kuda perang yang memang akan digunakan. Ada orang berwakaf kendaraan, tapi ini tidak terpakai lagi, sudah katakanlah tidak dibutuhkan lagi. Padahal masih ada nilainya. Kadang sebagian orang karena dia tidak lagi dipakai, disimpan di gudang, tidak bermanfaat. Padahal kalau dia jual, hasil penjualannya bisa digunakan untuk membeli kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau kudanya sudah afkir, sudah tua, gak mungkin lagi digunakan, maka boleh kita jual hasil penjualannya untuk membangun untuk membeli kuda baru. Atau kita ganti harta wakaf itu untuk kemaslahatan yang lebih baik. Contoh, masjid, jadi sekarang masjid itu ada di sebuah tempat, tapi tidak lagi dikunjungi oleh jemaah yang ramai, karena lokasinya tidak lagi strategis dan ini terpojok, biasanya di kota-kota atau terpojok dan tidak lagi maksimal pemanfaatannya. Dan daerah itu sudah strategis. Kalau untuk tujuan sholat, nggak banyak jamaah yang sholat di situ. Tapi kalau dijual, dia mahal harganya, tanahnya. Dan hasilnya bisa digunakan untuk membangun masjid yang megah dan besar di tempat yang di situ banyak masyarakat yang membutuhkan masjid. Nah, di Jakarta itu saya pernah ketemu dengan kasus sebuah masjid terkena pelebaran hotel. Pihak hotel mau bayar berapa saja, tapi pengelola masjid menganggap ini wakaf, nggak bisa dijual. Dia sebenarnya bukan menjual, sebenarnya memindahkan ke tempat lain untuk kemaslahatan yang lebih luas.
Kayak kemarin itu ada yang berwakaf sawah. Sawahnya terletak di daerah perkotaan. Daerah perkotaan, harga tanahnya mahal karena itu memang kawasan bisnis. Tapi orang wakaf sawah di situ. Kalau hasil sawah yang diharapkan untuk tanah seluas itu nggak banyak hasil padinya. Ada hasil padi tapi nilainya nggak seberapa. Tapi kalau dijual itu daerah bisnis akan ada sekian miliar. Itu kalau dipindahkan untuk katakanlah membeli kupon atau beli apa, itu lebih dahsyat. Nah, kalau kata Ibnu Taimiyah boleh. Boleh kita memindahkan harta wakaf ke tempat yang lebih bermanfaat. Mobil sudah tua, mobil tahun 1983 itu mobil wakaf. Nggak dipakai lagi karena katakanlah yayasan sudah punya mobil yang lebih representatif. Tapi ini wakaf nih. Terletak tidak berdaya, tidak berguna, dan itu pemubaziran. Padahal kalau dijual mobil itu masih ada yang berani beli sekitar 30 juta. Uang 30 juta bisa dimanfaatkan untuk kepentingan harta benda wakaf yang lain. Jadi, kata Ibnu Taimiyah, boleh saya sebagaimana Umar bin Khattab pernah memindahkan masjid di Kufah ke tempat lain. Nah, masjid yang pertama itu dijadikan pasar. Bayangkan masjid, jadi dirobohkan masjidnya, dipindahkan ke tempat lain. Nah, di tempat bekas masjid itu dibangun pasar yang lebih bermaslahat bagi masyarakat. Itu dilakukan oleh siapa? Umar bin Khattab. Memindahkan masjid Kufah, masjid lama, ke tempat yang baru. Lalu di tempat yang pertama dibangun pasar atau tempat-tempat bisnis. Kemudian Utsman bin Affan juga Umar bin Khattab membangun masjid Nabawi. Itu tidak lagi artinya masjid yang dibangun di zaman Nabi itu sudah katakanlah diratakan, dibangun tempat baru dengan daerah yang ditambah. Jadi masjid Nabi itu dulu nggak sebesar ini. Tidak seperti ini juga. Dulu hanya ada tanah, lalu bangunan sederhana. Bangunan sederhana itu sudah berapa kali pugar. Luasnya sudah berapa kali tambah, diperlebar. Berarti kan nanti wakaf masjid yang pertama tidak ada lagi. Di posisi itu masih ada masjid tapi sudah beda. Luasnya, besarnya. Dan itu dilakukan di zaman siapa? Dilakukan di zaman Umar dan Utsman. Jadi boleh saja, nggak boleh kita ragu saat nih masjid udah tua nih. Cuma kalau kita hancurkan, ini orang kan udah berniat berwakaf. Masalahnya mana? Apakah orang berniat wakaf tuh tidak lagi dapat pahala? Enggak, tetap sesuai dengan yang ia niatkan. Jadi di masjid Nabawi sekarang itu, walaupun masjidnya sudah berapa kali dipugar, sudah berapa kali diperbesar, bahkan masjid asli mungkin nggak ada lagi. Apakah orang dulu berwakaf tidak akan mendapatkan manfaatnya? Oh, dapat. Tetap dapat manfaatnya. Karena mobil yang diwakafkan itu dijual, apakah yang mewakafkan mobil nggak dapat manfaatnya? Oh, enggak. Hasil penjualan kan bermanfaat juga untuk membeli kendaraan yang lain. Jadi Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram, Masjid Al-Haram sekarang tuh udah tidak lagi seperti masjid dulu, sudah banyak perubahan-perubahan. Pelebarannya dan ininya. Jadi boleh kita merubah-rubah harta wakaf, boleh. Memugarnya, menambahnya. Karena kalau kita pertahankan bangunan lama, sudah tidak lagi layak, tidak lagi nyaman, tidak lagi ini. Dengan alasan itu wakaf orang, itu kita biarkan begitu, tidak bermanfaat lagi. Padahal kalau direnov, mungkin renovasi total, manfaatnya justru lebih luas. Jadi untuk kemaslahatan, untuk kebutuhan, apalagi kalau darurat, boleh saja wakaf dialihkan atau dipindahkan. Tidak ada kendala.
masjid yang di masjid yang lama itu dipindahkan ke lokasi baru, itu yang lama dihancurkan, bikin di situ pusat bisnis atau apa, itu boleh dapat. Terakhir, hormatu al-idrar lil warasa, tidak boleh wakaf tapi membawa kemudaratan bagi ahli waris. Di seorang ayah saking semangatnya berwakaf, diwakafkan semua hartanya, terus anak-anaknya dapat apa? Nah, anak-anaknya kemudian hidup dalam berkekurangan, itu nggak boleh. Tidak boleh. Kenapa? La darara wa la dirar. Agama melarang kita untuk menimbulkan kemudaratan. Apalagi ini kita menimbulkan kemudaratan bagi anak istri. Padahal itu kewajiban. Sedang wakaf itu sunat. Nggak boleh yang wajib kita telantarkan gara-gara yang sunat. Kecuali kalau seandainya begini. Kemudian ada yang berwakaf di Solo. Bapaknya punya rumah. Terus beberapa petak sawah. Beberapa kebun kelapa. Istrinya dan 4 orang anaknya sudah pada mapan. Dan punya kehidupannya alhamdulillah relatif mapan rezekinya. Lalu bapaknya berencana mewakafkan rumahnya, sawahnya, kolamnya, dan kebun kelapanya. Semuanya. Istrinya setuju, anak-anaknya setuju. Nah, kenapa? Karena dia berhasil membuat anak itu mandiri. Ada yang jadi guru, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi ini. Nah, kalau seandainya begitu, tidak ada yang dimudaratkan. Justru anaknya tidak berminat lagi tinggal di rumah tua. Tidak berminat lagi tinggal di mengelola sawah segala macam. Nah, ayahnya sebelum wafatnya berinisiatif untuk mewakafkan rumah itu sebagai tempat rumah Quran, sawah dan kebunnya hasilnya untuk mensupport rumah Quran. Anak-anaknya setuju, istrinya setuju. Nah, itu boleh. Nah, yang tidak boleh itu diwakafkan semua hartanya, lalu anaknya minta-minta. Diwakafkan semua hartanya, lalu keluarganya sengsara dan menderita. Itu nggak boleh. Karena agama melarang la darara wa la dirar. Tidak boleh menimbulkan kemudaratan dan membalas kemudaratan dengan kemudaratan. Jika ada orang berwakaf seperti itu, wakafnya batil. Dia berwakaf niatnya ingin mendapatkan pahala sunat, tapi tindakannya memudaratkan keluarga yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya. Maka pendengar radiosi Allah muliakan, mari kita mulai belajar lebih dalam tentang wakaf. Edukasi wakaf ini mesti diseriusi sehingga tidak ada satupun kita dan anak kita melainkan semuanya sudah berwakaf. Kita jadikan wakaf ini budaya semua kita, besar kecil, tua muda. Seperti zaman sahabat, tidak ada satupun sahabat yang tidak berwakaf. Syukurnya wakaf tidak mesti menunggu tua, tidak mesti menunggu kaya, menjadi tuan tanah dulu baru bisa berwakaf. Nah, sekarang dengan adanya program wakaf tunai, dihimpun besar juga. 1.000 sehari, sebulan 30.000. Sebulan 30.000, setahun berarti 360 satu orang berwakaf. Setiap tahun segitu dia berwakaf uang. Dan wakaf uang ini lebih fleksibel lagi. Kenapa? Karena wakaf uang itu bisa digunakan untuk hampir semua kemaslahatan. Tanah-tanah wakaf yang nganggur karena nggak ada modal untuk mengolahnya, gunakan wakaf uang. Pusat-pusat bisnis bisa dibangun di tanah-tanah wakaf. Jadi lahan wakaf yang tidur, gedung-gedung wakaf yang tidak berfungsi karena ketiadaan dana, modal dan segala macam. Nah, dengan membudayakan wakaf uang dan ini dikelola sebagai modal untuk bisnis oleh profesional dengan dijamin oleh asuransi syariah, saya yakin
kita optimis tidak ada aset umat yang mubazir. Sekarang lihat di mana-mana ada lahan tidur. Kok lahan tidur dia ada lahan wakaf? Nggak dibangun, nggak ada dana, nggak ada uang. Ini pesantren butuh dana, iya. Ini gitu-gitunya kok nggak ada uang. Padahal kalau dana wakaf uang dikelola secara profesional, dia kan semacam dana abadi. Dia nggak hilang, nggak bakal berkurang. Tapi karena dikelola dengan benar, dia menghasilkan manfaat yang lebih banyak. Nah, manfaat inilah yang kemudian disebarkan kepada kaum muslimin. Maka di era kejayaan Islam dulu, apa aja karena ditopang oleh wakaf, kesejahteraan memang merata dan dirasakan oleh banyak pihak. Kolam renangnya gratis, rumah singgahnya gratis, rumah sakitnya gratis, sekolahnya gratis, semuanya gratis. Kok bisa gratis? Dibiayai oleh manfaat wakaf yang banyak melalui sawah-sawah wakaf, hutan-hutan wakaf, kebun-kebun wakaf, ruko-ruko wakaf, semuanya. Jadi kan kalau ruko diwakafkan, kalau kita nggak kelola kan bisa saja disewakan. Hasilnya tanah nganggur, bangun toko di situ lalu disewakan. Hasilnya itulah dia manfaat wakaf. Kita optimis, insya Allah jika wakaf menjadi budaya, semoga ke depan pendidikan Islam khususnya tidak lagi bergantung 100% pada pemerintah, karena dalam banyak kasus di negara-negara Islam itu kadang pemerintah yang justru kadang-kadang meminjam kepada lembaga-lembaga wakaf. Karena lembaga wakaf itu kalau dikelola secara profesional itu dahsyat. Semoga ini menjadi kenyataan, tapi kita mesti bangun dari sekarang. Budayanya berangkat dari edukasinya, lalu pengelolaannya, dan kemudian distribusiannya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa sekali ya pembahasan kita keluarga SIP ya. Dan itu juga menjadi closing statement dari Ustadz ya Ustadz ya, untuk pembahasan kita di malam hari ini. Dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung spesial program Dakwah Tuna. Semoga apa yang sudah dibahas oleh Ustadz tadi dapat menambah keimanan kita kepada Allah, cinta kita kepada Islam, dan tentunya bermanfaat, serta kita ambil ibrahnya untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak Ustadz kedatangannya dan ilmunya berbagi pada kita pada malam hari ini. Kalau gitu keluarga SIP, Ustadz Haji Kamizal SMA dan sahabat Sirena Famil Fatih pamit dari spesial program Dakwah Tuna. Tapi jangan kemana-mana dulu nih, karena masih banyak program dan informasi menarik lainnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.